Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Masih semangat ya kita belajarnya hari ini? Nah, sebelum belajar, marilah kita bersama-sama berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, hari ini kita akan belajar materi kelas 3 tema 3, subtema 4, pembelajaran 5, mengenai keajaiban perubahan wujud di sekitarku. Ayo, kita belajar bersama. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, mengetahui proses terjadinya hujan, menghitung lama waktu kegiatan, dan menunjukkan sikap saling menolong. Nah, hari ini kita masuk pada pembelajaran 5. Ayo mengamati. Pernahkah kamu memperhatikan terjadinya hujan? Hujan terjadi karena adanya perubahan wujud. Sebagian permukaan bumi berisi air. Ada sungai, danau, kolam, dan lautan yang terisi air. Air di permukaan bumi menguap terkena panas matahari. Uap air akan berubah menjadi awan. Awan akan mengembun menjadi titik-titik air. Kemudian titik-titik air jatuh ke bumi. Itulah yang dikenal sebagai hujan. Nah, lihatlah, air laut, danau, sungai, dan tanah menguap sehingga membentuk awan. Menguap karena adanya panas matahari ya. Awan yang terbentuk kemudian semakin besar dan semakin besar lagi karena awan yang bergesekan dengan angin sehingga membentuk titik-titik air. Titik-titik air ini kemudian penuh dan awan tidak dapat menampung titik-titik air tersebut hingga turunlah hujan. Hujan ini kemudian kembali ke sungai, laut, tanah, dan danau. Kemudian berputar lagi seperti itu, menguap dan kembali lagi menjadi hujan. Ayo berdiskusi. Perubahan wujud yang terjadi di sekitarmu merupakan perubahan alami. Perubahan yang terjadi di alam inilah yang patut disyukuri. Urutkan proses terjadinya hujan berdasarkan penjelasan di atas. Diskusikan bersama kelompokmu. Berilah nomor pada kotak yang telah disediakan. Yang pertama, proses menguap. Lalu yang kedua, proses membentuk awan. Nah, setelah terjadinya awan membentuk titik-titik air, kemudian turun hujan, dan hujan kembali lagi ke sungai, laut, dan danau. Ayo menulis. Kamu telah mengurutkan proses terjadinya hujan. Jelaskan yang terjadi di setiap gambar. Mulailah dari nomor 1. Yang pertama apa? Yang pertama, air menguap karena panas matahari. Lalu yang kedua, uap air menjadi padat dan terbentuklah awan. Untuk yang ketiga, 4, dan 5 silakan kalian diskusikan bersama orang tuamu ya. Sekarang ayo mengamati. Siti hendak pergi ke rumah teman untuk mengerjakan tugas. Saat itu hujan turun dengan derasnya. Siti menunggu hingga hujan reda. Hujan turun sejak pukul 7.15 pagi dan berhenti pukul 9:10. Berapa lama hujan turun? Hujan turun pukul 7.15 dan berhenti pukul 9:10. Ayo kita hitung bersama. Yang pertama 7.15.
7.15 ke 8 itu sebanyak 45 menit. Dari pukul 8 ke pukul 9 itu sebanyak 1 jam. Benar sekali. Nah, dari pukul 9 tepat menuju 9 lewat 10 itu sebanyak 10 menit. Nah, tinggal kita jumlahkan saja. 45 menit ditambah 1 jam ditambah 10 menit sama dengan 1 jam 55 menit. Jadi hujan turun selama 1 jam 55 menit. Yang kedua, Udin pergi ke sekolah diantar ayah. Udin berangkat pukul 6.25. Perjalanan dari rumah ke sekolah membutuhkan waktu 30 menit. Pukul berapa Udin sampai di sekolah? Udin berangkat pukul 6.25 dan lama perjalanan 30 menit. Berarti tinggal kita jumlahkan saja. 6.25 ditambah 30 menit. Hasilnya adalah 6.55. Jadi 30 menit setelah pukul 6.25 adalah pukul 6.55. Udin sampai di sekolah pukul 6.55. Sekarang ayo berlatih. Selesaikan soal-soal yang berkaitan dengan waktu. Yang pertama, 2 jam setelah pukul 8 adalah pukul. Berarti tinggal kita jumlahkan saja. 2 ditambah 8 berapa? Iya, jawabannya adalah 10. Lalu yang B, 4 jam sebelum pukul 6.20 adalah pukul. Nah, berarti kita kurangkan saja. 6 dikurang 4 berarti pukul 2.20. Lalu yang C, 45 menit setelah pukul 4.15 adalah pukul. Berarti kita jumlahkan. Pukul berapa? Karena 45 menit ditambah 15 menit itu sama dengan 60 menit. 60 menit yang berarti itu 1 jam, berarti 4 ditambah 1. Hasilnya adalah 5. Benar sekali, pukul 5. Nah, untuk yang D, E, dan F, silakan kalian diskusikan bersama orang tuamu ya. Ketika musim hujan, hampir setiap hari hujan turun. Perhatikan waktu hujan turun dan berhenti. Amati selama 3 hari. Hitunglah lama waktu hujan setiap harinya. Misalnya awal hujan turun pukul 5.30 dan hujan berhenti pukul 6.45. Berarti tinggal kita kurang. 6.45 dikurang 5.30. Hasilnya adalah 1 jam 15 menit. Untuk nomor 2, 3, dan 4 silakan kalian diskusikan bersama orang tuamu ya. Lalu tulislah di bukumu masing-masing. Tuliskan juga jadwal kegiatanmu di sekolah hari ini, mulai tiba di sekolah hingga pulang ke sekolah. Misalnya kegiatan yang pertama pukul 7 lewat hingga selesai kegiatan jam 7 lewat 10. Kegiatannya yaitu berdoa. Nah, berarti lama kegiatannya adalah 10 menit. Sekarang ayo mengamati. Saat musim hujan, jejak sepatu siswa membasahi lantai sekolah. Akibatnya lantai sekolah menjadi basah dan licin. Udin berjalan dengan cepat karena takut terlambat masuk sekolah. Udin tidak melihat adanya air, jadi Udin pun tergelincir. Buku yang dibawanya jatuh berserakan. Udin terlihat menahan sakit di kakinya. Kamu berada di dekat Udin saat itu. Apa yang kamu lakukan? Silakan tuliskan pendapatmu ya pada tempat yang telah tersedia. Diskusikan bersama kelompokmu. Ceritakan pengalamanmu saling menolong yang pernah dilakukan. Dengarkan cerita temanmu. Ceritakan pula pengalamanmu. Tuliskan pengalamanmu dan temanmu. Pilihlah satu pengalaman yang berkesan. Tuliskan pula pengalaman temanmu yang berkesan. Pengalamanku yang menunjukkan sikap menolong di sekolah. Pengalaman temanku yang menunjukkan sikap menolong di sekolah. Lalu, mengapa kita perlu orang lain untuk menolong? Kegiatan bersama orang tua perlu membantu siswa untuk menuliskan rincian kegiatan sehari-hari di rumah. Kegiatan setelah pulang sekolah hingga keesokan harinya. Selamat belajar ya anak-anak, tetap semangat dan selalu jaga kebersihan. Terima kasih, kalian sudah dapat menyelesaikan materi hari ini dengan baik. Kamu
kamu memang anak pintar. Ayah bunda, terima kasih ya sudah mendampingi Ananda hari ini. Semoga Ananda memahami materi pembelajaran hari ini dengan baik. Jangan lupa untuk membereskan perlengkapan belajar dan berterima kasih kepada orang tua, serta berdoa setelah belajar. Terima kasih, sampai bertemu di materi selanjutnya. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.